البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Sebelum melanjutkan bacaan dari kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, hadis yang sangat pendek, mudah dihafal, sering antum dengar, mengenai keutamaan Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan, yaitu generasi sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, yang mereka digelari dengan apa? As-salaf, para salaf. As-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh. Jadi kalau antum ditanya orang, siapa pendahulu kalian? Siapa salaf kalian? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Beda sama orang-orang awam yang mereka jauh dari ilmu, yang mereka belum paham agama dengan pemahaman yang benar. Mereka salaf, mereka nenek moyang, mbah-mbah mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Kenapa kalian berbuat seperti ini? Dulu mbah kami melakukan seperti ini. Itulah perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan barakallahu fikum orang-orang yang belum mengenal as-sunnah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah apa? Adalah para salaf secara keyakinan. Ya, keyakinannya para salaf. Nah, barakallahu fikum, keyakinannya para salaf, yaitu para pendahulu kita yang saleh, sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Hadisnya pendek, setorkan, barakallahu fikum. Tafadhal. Rawahu. Na'am, barakallahu fiik. Ahsan, tafadhal. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Santai aja, bismillah. Bismillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ayo, na'am, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Nabi bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Tsumma alladziina yalunahum. Ayo. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Rawahu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tsummal ladzina yalunahum. Bismillah. Abdullah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tsummal ladzina yalunahum. Alladzina yalunahum. Tafadhal. Qal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Alladzina ya, bukan alladzi ya. Ya tsummal ladzina yalunahum, bukan tsummal ladzi yalunahum. Alladzina jama'. Na'am. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Rawahu rawahu muttafaqun. Na'am, barakallahu fiik. Anakumullah. Tadi kan muttafaqun alaih atau rawal Bukhari Muslim. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-mu'allif afabahullah, perhatikan baik-baik, simak kitabnya. Fadlul khulafa'ir rasyidin, keutamaan para pemimpin yang berada di atas bimbingan. Ya, mereka bisa membimbing umat. Yang diinginkan dengan khulafa'ir rasyidin sini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urutan. Dalam artian apa barakallahu fiik? Para ulama telah sepakat bahwasanya pemimpin pertama adalah Abu Bakar. Kedua adalah Umar. Ketiga adalah Utsman. Keempat adalah Ali. Cuman mereka sempat ada yang berselisih mana yang afdal, Ali atau Utsman bin Affan. Yang rajih wallahu alam Utsman bin Affan lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Sehingga khilafah yang ketiga adalah khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam, seperti itu. Perhatikan di sini ana baca lagi. Fadlu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau namanya Abdullah
Bapaknya namanya Utsman, ma'rufnya Abu Quhafah. Ma'rufnya siapa? Abu Quhafah. Jadi kalau ditanya siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Namanya Utsman, Abdullah bin Utsman. Faham ya? Naam. Beliau termasuk sahabat yang mulia. Khalifah yang pertama, kemudian termasuk salah satu sahabat yang Rasulullah paling beliau cintai. Paham ya? Suatu ketika beliau ditanya dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawahu Tirmidzi, ada yang mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Aisyah. Qala Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian ditanyakan lagi, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Apa kata beliau? Sallallahu alaihi wasallam, abuha, bapaknya. Nah, siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, digelari As-Siddiq karena benar-benar jujur di dalam apa? Menyertai, menemani Rasulullah SAW. Coba bayangkan, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, siapa yang menemani Rasulullah SAW? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sembunyi di dalam gua, ya, karena apa? Dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy. Siapa yang menemani dalam gua? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ketika barakallahu fikum semua orang sudah berangkat hijrah, berada di dalam rumahnya Ali bin Abi Thalib, dikepung oleh orang kufar Quraisy. Siapa yang menemani di situ? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hidakumullah, jadi keutamaan beliau tidak asing lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan laki-laki yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan wanita, putrinya. Yaitu siapa putrinya berarti? Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ingat-ingat namanya tadi. Siapa namanya tadi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah siapa namanya tadi? Utsman. Naam barakallahu fiik. Jadi urutkan ya, al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jangan seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mereka paling benci dengan Abu Bakar Siddiq dan paling benci dengan Umar. Sampai-sampai mereka memberikan gelar yang tidak layak, yang tidak bagus. Kalau antum mau lihat kisahnya, sejarahnya bagaimana Syiah Rafidhah bencinya dengan Ahlussunnah, antum bisa lihat kitab namanya Lillahi Tsumma Litarikh. Kitabnya apa namanya? Lillahi Tsumma Litarikh. Itu sejarah mengenai apa? Sejarah kelam, mengenai bagaimana jeleknya, busuknya pemikiran Syiah Rafidhah. Yang bongkar adalah pemimpin mereka sendiri, teman tobat. Dan dia yakin kalau bongkar itu nanti dia akan dibunuh, dicari, dikejar. Paham ya? Di situ disebutkan menjuluki, menggelari Abu Bakar dan Umar taghut. Allahul musta'an. Naam. Abu Bakar sonamul Quraisy katanya. Umar juga sana. Berhalanya orang Quraisy katanya. Allahul musta'an. Karena yang mereka inginkan apa? Yang mereka inginkan Ali bin Abi Thalib nomor 1 gitu loh. Paham ya? Sampai-sampai mereka menuduh malaikat Jibril salah alamat katanya. Bayangkan itu, malaikat Jibril, pembawa wahyu, yang menyampaikan wahyu dibilang salah alamat. Kurang ajar nggak seperti itu? Oh, jelas. Paham ya? Mengatakan salah alamat, seharusnya alamat wahyunya itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Dan kita lewati kan, Syiah Rafidhah, siapa pemimpinnya yang sampai mengangkat derajatnya Ali setingkat apa? Setingkat Rabb, bayangkan itu. Diangkat derajatnya. Ya Ali, antallahu haqqan. Perhatikan ini ya. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah katanya. Nah, siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa itu pemimpin Syiah Rafidhah yang masyhur, ma'ruf? Kurang ajarnya luar biasa. Sampai-sampai mengangkat derajatnya Ali setingkat apa? Setingkat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Siapa itu namanya? Antum? Abdullah bin Sabah. Yang jelas ya, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya Ali, antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Langsung saat itu Ali bin Abi Thalib apa? Menghukum dengan cara dibakar. Akhirnya mereka semakin yakin
Sampai mengatakan la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Berarti dia itu benar-benar Rabb katanya. Padahal itu istihad yang keliru waktu itu ya. Dikritik oleh siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau enggak setuju. Lau kuntu ana, kalau seandainya aku waktu itu yang menghukum mereka, la qataltuhum. Aku bunuh mereka. Kemudian membacakan hadis apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Dibunuh, bukan dibakar. Syahidnya di sini ghulu, ekstrim dari kalangan Syiah Rafidhah. Siapa tadi pelopornya tadi? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Allah musta'an. Kelompok ini digelari dengan apa? As-Sabaiyah kelompoknya itu. Allah musta'an. Karena Syiah Rafidhah itu percayanya banyak sekali. Al-Ismailiyah. Paham ya? Kemudian juga Fatimiyah. Paham ya? Banyak sekali kelompok-kelompok tersebut. Paham ya? Cuman seringnya Syiah Rafidhah digelari dengan apa? Isna Asyariyah. Paham ya? Yang barakallahu fikum, mereka ekstrim, mereka hulu di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri, sahabiyun jalil. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia. Siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri ini. Barakallahu fiik. Ayo, siapa namanya antum? Naam, ahsan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, dihafalkan itu ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia. Termasuk orang yang apa? Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ayo, naam. Termasuk apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Benar atau tidak? Ayo, pantunnya. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Nah, jadi ilmu itu ya, faedah itu kullama takarrarat. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Dulu mungkin antum enggak hafal kan? Lama-lama menghafal. Nah, pantunnya sering berulang-ulang. Pantun yang berisikan tentang apa? Para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yali Ibnu Umar, wa Anasun wal habru kal Khudri, ini syahidnya. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi, syahidnya dari kal Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Naam. Qala khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya berkata, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Masya Allah. Sesungguhnya manusia yang paling amanah di sisiku, paling amanah di hadapanku di dalam masalah apa? Nah, barakallahu fikum, pengurusan harta dan juga persahabatan, Abu Bakar. Yang paling amanah siapa? Abu Bakar. Dalam hal masalah apa? Nah, barakallahu fikum, amanah dalam masalah persahabatan dengan harta. Jadi Abu Bakar yang beliau pilih. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ini dalam riwayat yang lain ada tambahan khalilan ya. Nah, kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku khalil, seorang kekasih, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar ini seorang kekasih. Tapi enggak ada lagi. Yang ada hanya barakallahu fikum ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Yang ada hanya persaudaraan dalam agama Islam dan mencintai. Karena khullah ini, khalil itu berarti dia mendapatkan apa? Mendapatkan sifat yang tinggi, itu khullah. Ingat-ingat ya, al-khullah itu sifat cinta yang paling tinggi daripada apa? Al-mahabbah. Paham ya bedanya ya? Al-mahabbah rasa cinta juga, cuman al-khullah ini lebih tinggi. Nah, di dunia ini barakallahu fiik, yang mendapatkan gelar khalil cuma 2 orang saja. Nah, yang mendapatkan gelar al-khalil cuma 2 orang saja. Siapa dan siapa, Anafal? Siapa yang mendapatkan gelar khalil di dunia ini? Barakallahu fiik. Sudah kita lewati berkali-kali ya, 2 orang, 2 nabi. Labas. Akharun. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim
digelari nama Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khullah ini ya, khullah. Namanya khullah, itu kecintaan yang paling tinggi. Di bawahnya apa? Mahabbah. Ngerti aja? Al-mahabbah cinta juga, rasa cinta juga, tapi di atas namanya al-khullah. Nah, al-khullah ini yang mendapatkan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku menjadikan khalil dari umatku, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan khalil, tapi enggak ada lagi. Maksudnya apa? Setelah dua orang tadi ini enggak ada lagi. Yang ada hanya mahabbah. Uhibbuka fillah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang ada itu. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah, itu yang ada cuma itu saja. Paham ya? Tapi kalau khullah, khalil itu enggak ada lagi. Paham ya? Nah, karena al-mawaddah, al-mahabbah itu juga kecintaan, cuman di bawah al-khullah. Di bawah apa? Al-khullah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadisnya muttafaqun alaih. Naam, di antaranya hadis juga yang sudah Anda sebutkan tadi. Suatu ketika dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, suatu ketika ada orang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah. Kemudian beliau ditanya lagi, "Wa minar rijal?" Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Apa kata Rasulullah SAW? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Istrinya siapa? Istrinya siapa Aisyah itu? Rasulullah SAW. Naam. Punya anak enggak? Dari pernikahan Rasulullah dan Aisyah ummul mukminin melahirkan seorang anak tidak? Tidak. Yang melahirkan seorang anak dari istri Rasulullah SAW siapa? Ingat gak? Siapa? Siapa antum? Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Dari Khadijah bintu Khuwailid melahirkan berapa? 6 putra atau putri Rasulullah SAW. Sebutkan bang. Dari Khadijah bintu Khuwailid. Qasim, Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Satu lagi. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kemudian satu lagi dari apa? Dari seorang budak wanita yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW. Dari salah satu raja barakallahu fikum Mesir ya waktu itu ya, dihadiahkan untuk Rasulullah SAW. Siapa itu? Nah, barakallahu fikum, perempuan tersebut siapa dan anaknya siapa? Siapa perempuan tadi? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Nah, siapa putranya? Ibrahim. Paham ya? Nah, totalnya ada. Dari Aisyah enggak ada. Paham ya? Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah yang paling beliau cintai adalah Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Masyaallah. Naam. Kita lihat penjelasan bawahnya itu, perhatikan baik-baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Penjelasan bawah itu ya, disimak ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi, pertanyaannya, Al-Imam An-Nawawi siapa nama dan kunyahnya antum? Siapa nama dan kunyahnya? Namanya siapa? Yahya bin Syaraf. Kunyahnya Abu Zakaria. Pertanyaan berikutnya, Zakaria anaknya Imam Nawawi bagaimana keadaannya antum? Muhaddis atau mu'arrikh atau mufassir? Imam Nawawi belum sempat punya anak dan bahkan belum sempat menikah. Termasuk ulama yang belum sempat menikah, Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kita lihat fihi adallu dalilin ala syaja'ati Abi Bakar radhiyallahu anhu wa taqaddumihi fi syaja'ah wal ilm ala ghairihi. Masyaallah. Di dalam hadis ini
Naam adallu dalilin, ala dalil yang paling menunjukkan. Di dalamnya ada dalil yang paling menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan atas beraninya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pemberani beliau. Dan apa? Dan barakallahu fikum menunjukkan atas apa? Di depannya beliau dalam masalah keberanian wal ilm, dalam masalah ilm. Ala ghairihi, di atas yang lainnya. Bayangkan Abu Bakar yang paling dekat saja itu tidak masuk dalam muksirun. Kenapa kira-kira sebabnya? Karena beliau tersibukkan dengan kepemimpinan, mengurusi umat. Paham ya? Nah, ngurusi umat, kemudian juga barakallahu fikum menengahi ketika ada pertikaian. Adapun Abu Hurairah nomor 1 karena beliau sibuk dengan ilmu. Paham ya? Bukan berarti Abu Hurairah itu di atasnya Abu Bakar, tidak. Paham ya? Kalau dalam masalah hadis memang paling banyak Abu Hurairah. Tapi Abu Bakar kenapa? Dalam kondisi teman, dalam kondisi hampir saja digelarin khalil, dalam kondisi Rasulullah yang paling beliau cintai, Rasulullah paling mencintai beliau, tapi kenapa kok sedikit periwayatan hadisnya? Karena saat itu tersibukkan dengan kepemimpinan. Dalam artian beliau khalifah, pemimpin. Paham ya? Nah, dalam kondisi seperti itu, beliau disegani. Ketika hari-hari, yaitu ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang semula bayar zakat langsung meninggalkan zakat. Siapa yang merangi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diperangi, wallahi la uqatilanna man faraqa bainas salati was zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang misahkan antara salat dan zakat. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Sampai mereka kembali membayar zakat kembali. Sampai mereka kembali untuk apa? Bayar zakat. Sampai ada ungkapan yang sering antum dengar, lafaznya beda-beda cuma maknanya sama. Nasarallahu hadzal din bi imamain. Nasarallahu hadzal din bi imamain. Al-imamu Abu Bakar fi riddah wal imamu Ahmad fil mihnah. Itu sering muncul itu kan. Memang lafaznya beda-beda cuma maknanya sama. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Dengan sebab apa? Dua imam. Nasarallahu hadzal din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan dua imam. Al-imamu Abu Bakar fi riddah. Pertama ada Imam Abu Bakar ketika riddah. Apa riddah? Ketika orang banyak yang murtad, enggak mau bayar zakat. Paham ya? Padahal bayar zakat itu kan rukun Islam. Ya enggak? Akhirnya beliau perangi hingga mereka kembali membayar zakat. Yang kedua apa? Al-Imamu Ahmad fil mihnah. Yang kedua Imam Ahmad ketika di hari-hari ayyamul mihnah, hari-hari mihnah. Apa itu mihnah? Fitnah bi khalqil Quran. Dipahami baik-baik ya? Antum baca artikel tulisan kok ayyamul mihnah. Apa itu maksudnya? Yaitu hari-hari fitnah bi khalqil Quran. Fitnah rakyat sipil diilzamkan, diharuskan, dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Bayangkan itu. Nah, ini paksaan dari pemimpin langsung, pemimpin pusat itu ya. Karena saat itu di situ barakallahu fikum hafizakumullah ada orang yang sangat jahat. Bisa dikatakan musuh bebuyutan Imam Ahmad. Namanya Ahmad juga. Namanya Ahmad juga. Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat. Inilah yang membuat apa? Yang barakallahu fikum menyalakan kompor istilahnya. Paham ya? Bikin provokasi terhadap pemimpin tentang Imam Ahmad. Allah musta'an, di antaranya itu. Akhirnya apa? Pemimpin pun langsung barakallahu fikum menciduk Imam Ahmad, dipaksa. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Kata Imam Ahmad, la. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an itu ucapan Allah bukan makhluk. Beliau diciduk, diambil, dipenjara, dicambuk sampai pingsan bangkit lagi, pingsan bangkit lagi. Masya Allah. Tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Itu namanya ayyamul mihnah. Ayyamul mihnah itu hari-hari fitnah bi khalqil Qur'an. Bayangkan itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Imam Ahmad apa? Yang sudah kita lihat kemarin, tidak menyerukan untuk berontak, bayangkan itu. Zaman sekarang banyak orang bergaya. Dicambuk aja belum pernah. Di penjara juga belum pernah. Ciduk juga enggak pernah. Sudah teriak-teriak apa? Teriak-teriak berontak, kudeta, revolusi, ya enggak? Pemimpin jahat, pemimpin zalim, gulingkan, ganti presiden. Banyak kan seperti itu. Padahal belum dicambuk, belum dipenjara. Mungkin belum pingsan juga dengan apa? Dengan 6 siksaan. Imam Ahmad cambuk, disiksa, pingsan, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairul makhluk. Bayangkan itu. Bukan sendirian beliau. Di balik beliau
Itu ribuan kaum muslimin menanti, Ahlus Sunnah menanti bagaimana mauqif Imam Ahmad ini. Dalam kondisi dipaksa seperti itu bagaimana mauqifnya? Kalau beliau taruhlah ya, ini kalau seandainya beliau mengatakan perang, berontak mungkin berontak orang-orang. Tapi beliau sabar, bayangkan, menghadapi pemimpin yang zalim tadi. Karena Allah Ta'ala ternyata apa? Memberikan pertolongan dengan khalifah yang setelahnya. Beliau disanjung, dimuliakan, Masya Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya pertolongan datang setelah apa? Ujian. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa ajma'a ahlul haqqi ala annahu afdalu ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul haqq, ahlus sunnati wal jamaah telah sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah, nah barakallahu fikum, orang yang paling afdal dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah semuanya itu yang paling afdal Abu Bakar. Paham ya? Nah barakallahu fikum hidakumullah. Naam. Walaupun di sana ada juga para sahabat yang lainnya, tapi beliau yang nomor satu. Nah, Masya Allah, khalifah yang pertama. Kemudian kesabaran luar biasa yang menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ketika dikepung rumahnya Ali bin Abi Thalib, siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar juga. Paham ya? Ketika dalam gua siapa yang namanya Rasulullah? Abu Bakar juga. Bayangkan itu. Nah, luar biasa perjuangannya ya. Nah, sampai-sampai makanya ketika Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku menjadikan kekasih dari umatku, Abu Bakar yang akan jadikan. Tapi enggak ada lagi ya. Yang ada apa? Al-mahabbah wal mawaddah. Yang ada itu al-mahabbah wal mawaddah, rasa cinta, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Adapun al-khullah tidak ada lagi. Paham ya? Nah, siapa tadi yang mendapatkan gelar al-khullah tadi? Nah, dari kalangan barakallahu fikum, 6 hamba Allah Subhanahu wa taala, berapa orang tadi? Antum? Berapa orang tadi yang mendapatkan gelar Khalil? Berapa orang tadi? Yang mendapatkan gelar Khalil, mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada berapa tadi? Berapa tadi? 2. Siapa tadi? Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Nggak usah bingung. Kalau debat Khalil 2 aja. Khalilur Rahman. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan. Allah Ta'ala sungguh telah menjadikan aku kekasih, mendapatkan gelar khullah, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim juga khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku khalil, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Paham ya? Seperti itu keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam, Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kemudian juga para ulama, nah barakallahu fiikum, mengambil istinbat mengenai kunyah. Ini faedah tambahan. Kunyah tidak mengharuskan punya anak. Kunyah tidak mengharuskan punya anak. Kunyahnya Abu Bakar, punya anak namanya Bakar. Abu Hafsin, punya anak namanya Hafsin. Namanya, nah barakallahu fikum, kan tidak mengharuskan. Abu Hurairah, punya anak namanya Hurairah. Enggak ada juga kan? Nah barakallahu fikum. Jadi kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Abu Zakaria, Imam Nawawi, punya anak? Enggak punya. Abul Abbas, Syekhul Islam, punya anak? Tidak. Cuman seringnya kunyah itu yang dipakai adalah anak nomor pertama. Tapi tidak mengharuskan. Seringnya itu anak pertama Abdullah, Abu Abdullah. Anak pertama namanya Muhammad, Abu Muhammad. Itu biasanya seperti itu. Kalau untuk perempuan ya Ummu Abdullah, Ummu Muhammad. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Anak pertama namanya Mahmud, Ummu Mahmud. Anak pertama namanya Julaibib, Ummu Julaibib. Iya enggak? Itu kunyah namanya. Paham ya? Namanya kunyah, na'am. Tapi tidak mengharuskan punya anak. Anak nomor pertama namanya Barirah misalkan. Anak kedua namanya Muhammad. Boleh Ummu Muhammad, enggak ada larangan. Enggak harus Ummu Barirah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Hadis ini yang kita ambil. Jadi dikondisikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang dihafalkan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan mudah dihafal insyaallah ya, mengenai keutamaan sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.